Halo guys, kali ini kami akan membawakan sebuah alur cerita yang berjudul Vagabond. Vagabond adalah drama aksi thriller Korea Selatan yang menceritakan tentang kecelakaan pesawat dan korupsi di dalamnya. Kisah berpusat pada Cha Dalgun yang diperankan oleh Lee Seung-gi, seorang pemeran pengganti yang mencari tahu kebenaran di balik jatuhnya pesawat yang menewaskan keponakannya. Ia kemudian bertemu dengan Go Heri yang diperankan oleh Bae Suji, seorang agen intelijen, dan bersama-sama mereka mengungkap jaringan korupsi yang rumit. Seperti apa kisah mereka? Tanpa basa-basi lagi, mari kita cekidot. Pada awal film, kita diperlihatkan sebuah gurun pasir, tepatnya di kerajaan Kriya, Afrika Selatan. Seorang pria dengan snipernya sedang bersembunyi menunggu target bersama rekannya yang berada di seberang sana. Tak lama kemudian, target yang mereka incar lewat di depan mereka. Mereka mulai menembaki ban mobil itu yang membuat orang yang ada di dalamnya keluar. Saat ingin melepaskan tembakannya, pria itu tampak sangat terkejut ketika melihat wajah dari wanita itu. What are you waiting for? Gun, take the shot. Gun, shoot the target right now. Kemudian kita dibawa kembali pada masa lalu pria itu yang dulunya hanyalah seorang pria biasa yang bercita-cita menjadi aktor terkenal seperti Bruce Lee. Ia hidup bersama keponakannya yang bernama Cha-hun. Karena sang kakak mendadak meninggal dunia, ia harus membesarkan keponakan laki-lakinya itu. Dikarenakan Gun memiliki banyak basic bela diri, hal itu menginspirasi keponakannya untuk melakukan hal yang sama. Pada scene ini, seorang wanita bernama Jessica Lee yang merupakan direktur dari John and Mark Asia sedang mempresentasikan kejanggihan pesawat milik perusahaannya di depan pemerintah Korea, di mana menurutnya jika militer udara memilih perusahaannya sebagai pemasok pesawat tempur, maka dengan segala kejanggihan yang dimiliki, pesawat perusahaannya akan menjadikan pasukan udara Korea semakin kuat. Akan tetapi, setelah itu perusahaan saingannya yang bernama Dynamic mengklaim bahwa pesawat mereka lebih canggih dengan harga yang lebih murah. Jessica Lee yang mengetahui hal itu sedikit khawatir sehingga meminta Michael untuk melakukan apapun supaya mereka menang. We gotta get this deal no matter what. Scene berganti, di mana Dalgon sangat senang mengetahui bahwa keponakannya bersama teman-teman taekwondonya mendapatkan undangan oleh pemerintah Maroko untuk mendemonstrasikan seni bela diri taekwondo. Di Maroko, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Go Heri yang ditugaskan menjadi panitia untuk menjemput peserta demo taekwondo dari Korea. Go Heri bukan hanya pekerja biasa, melainkan seorang agen rahasia yang bertugas di sana. 열사입니다. Tak lama kemudian, seminggu telah tiba. Dalgun sedang membuat sarapan untuk keponakannya yang akan berangkat ke Maroko. Tetapi keponakannya terlihat tidak senang. Dalgun berpikir mungkin itu karena dia tidak memberikan sepatu kepada keponakannya. Sehingga sebelum keberangkatan keponakannya, hubungan mereka sedikit renggang. Sebelum berangkat, Cha-hun menelpon Dalgon agar ia membuka email karena ia akan mengirim sebuah video sebelum keberangkatannya. 혹시 내가 보고 싶으면 클라우드 찾아봐. 영상인기 써놓을게. Sementara itu, di Lisbon, Portugal, Michael terlihat panik, diikuti oleh orang-orang misterius. Ia mencoba menghubungi kepolisian bandara di Korea dan mengatakan bahwa akan ada kecelakaan pesawat B357 tujuan Maroko. Namun sayang, ia keburu tertangkap oleh orang-orang itu. Petugas yang mendengar hal itu sangat kaget dan mencoba menghubungi pihak pesawat tersebut. Namun, tiba-tiba peringatan kebakaran berbunyi, sehingga keadaan di sana menjadi kacau. Terlebih lagi, petugas tadi tiba-tiba pingsan setelah tersenggol seseorang. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, ternyata keponakan Dalgon dan teman-temannya menaiki pesawat tersebut. Ketika Hun sedang membuat video untuk dikirimkan ke pamannya, ia tersenggol oleh seseorang yang sedikit mencurigakan. Sementara di kokpit, terlihat co-pilot berbicara dengan istrinya di telepon menggunakan bahasa Spanyol. Cariño, estuve esperando tu llamada. Michael yang tadi ditangkap oleh orang misterius akhirnya dibunuh di mobil dan pembunuh itu membuat seolah Michael bunuh diri dengan pistol di tangannya. Kembali ke pesawat, orang yang Cha-hun tadi tabrak terlihat melakukan sesuatu untuk menyabotase pesawat. Ia masuk ke tempat tabung oksigen dan menyalakan sebuah pemanas yang diarahkan ke tabung tersebut dan membuat tabung itu meledak, serta membuat lubang di pesawat. Akibat ledakan itu, pesawat menjadi tidak terkendali, membuat semua penumpang panik karena kerusakan yang begitu parah
membuat pesawat itu tidak bisa terselamatkan. Dalgon yang sedang sarapan dibuat syok ketika ia melihat sebuah berita tentang pesawat yang menuju Maroko mengalami sebuah kecelakaan. Dalam keadaan bersedih, ia membuka email dari keponakannya yang berisi video sebelum penerbangan serta permintaan maaf karena bersikap buruk sebelumnya. Membuat air mata Dalgon mengalir karena harus kehilangan keponakan yang sangat ia sayangi. Presiden kemudian membuat konferensi pers untuk menanggapi jatuhnya pesawat yang menewaskan 211 penumpang. Pesawat B357 merupakan pesawat buatan Dynamic, sehingga membuat citra perusahaan Dynamic menjadi buruk setelah kecelakaan itu. Singkat cerita, seluruh keluarga korban dijadwalkan untuk pergi ke Maroko untuk memberikan persembahan terakhir karena seluruh jasad korban telah ditemukan. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Goheri dan temannya Kim Ho-sik, yang akan memandu mereka selama di Maroko. Ketika Dalgon ke toilet, ia terkejut ketika melihat seorang pria yang ia lihat dalam video yang Chahun kirim. Seharusnya pria itu ada di pesawat pada saat itu, dan sudah dipastikan tidak ada yang selamat. Merasa ada yang aneh, Dalgon pun berusaha mengejar pria itu sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Setelah melihat wajah pria itu lebih dekat, Dalgon yakin itu adalah pria yang ada di video. Hingga terjadilah perkelahian antara mereka. Di tengah perkelahian itu, Dalgon melihat sebuah tato di badan pria tersebut. Namun sayangnya, pria itu berhasil melarikan diri. Dalgon tidak tinggal diam. Ia melakukan apapun untuk menangkap pria itu. Hingga dengan nekatnya, Dalgon melompat dari atas gedung untuk menghentikan pria itu yang mengendarai sebuah mobil. Tetapi pria itu kembali menjalankan mobilnya dan berusaha membuat Dalgon terhempas, tapi Dalgon tetap bertahan untuk menangkap pria itu. Meskipun ia telah bersusah payah, sayangnya ia gagal menangkap pria itu. Para keluarga korban sangat marah kepada Edward Park, pemilik perusahaan Dynamic, karena pesawat buatan perusahaannya mengakibatkan keluarga mereka meninggal dunia. Kemudian muncul Dalgon yang penuh luka mengatakan bahwa pesawat itu disabotase. Mereka yang ada di sana tidak percaya. Namun Dalgon membuktikannya dengan video yang dikirim keponakannya. Ia juga meminta pendapat Harry karena saat ia mengejar orang tersebut, Harry melihatnya. Namun Harry tidak yakin dan hanya melihat sekilas dan menyarankan untuk melihat CCTV. Saat mereka memeriksa CCTV, wajah orang itu terlihat berbeda, tidak ada luka di wajahnya. Mereka yang ada di sana sangat kecewa dan meninggalkannya di ruang CCTV. 안 그래도 가족 잃고 가슴 아픈 사람들인데 염장지르지 맙시다. 에? Sementara itu, pria yang Dalgon maksud mendapatkan informasi tentang Dalgon dari wanita yang datang ke tempatnya. Wanita yang bernama Busura itu juga mengatakan bahwa Samael mencarinya dan mengatakan pada pria itu jika dia terus membantah, itu sama saja dengan bunuh diri. Pria yang diketahui bernama Jerome itu berkata, dia lebih menghargai nama baiknya daripada nyawa, dan ia tidak akan kembali sampai nama baiknya pulih. Di tengah hujan malam itu, Dalgon mendatangi kediaman Harry. Karena tidak ada jawaban, ia ingin memanjat ke balkon. Tapi tiba-tiba, ia ditodong pistol oleh seseorang yang ternyata Goheri. Dalgon menanyakan siapakah dia sebenarnya. Apakah ia ada kaitannya dengan kecelakaan pesawat itu? 누구냐고 너! Setelah menggeledah kediaman Harry, Dalgon mengetahui bahwa Harry adalah agen BIN yang bertugas di Maroko. Setelah mengetahui fakta tersebut, Dalgon meminta Harry untuk mencari tahu tentang pria itu dan memberikan salinan video dari Chahun. Goheri pun langsung mencek video tersebut dan meminta rekannya untuk mencari tahu apa yang pria itu katakan dalam video. Sementara itu, di Gedung Biru, Perdana Menteri, Presiden, dan Menteri Pertahanan mengkaji ulang kandidat-kandidat perusahaan pesawat yang akan dipilih untuk pasukan udara Korea. Menteri Pertahanan mengatakan bahwa Dynamic dari segi performa dan transfer teknologi dianggap mengungguli John & Mark.
Sekretaris senior urusan sipil bernama Yoon Han-gi menanyakan bagaimana dengan opini publik. Secara dengan berita yang masih hangat sekarang, citra Dynamic masih buruk di mata masyarakat. Kembali ke Maroko, di mana sekarang semua keluarga korban tengah berkumpul untuk melakukan upacara pemakaman di dekat laut, tempat pesawat itu terjatuh. Semua orang meneteskan air mata kesedihan saat mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang mereka cintai. Pada konferensi pers, perusahaan yang mengajukan tawaran untuk kontrak pertahanan nasional Korea menjawab pertanyaan tentang kesesuaian mereka untuk peran tersebut. Dan Jessica secara langsung menyerang kualitas pesawat Dynamic System setelah apa yang terjadi di Maroko. Kepala Kang mendapat telepon dari Harry yang meminta untuk melihat data black box dari pesawat yang jatuh. Harry mengungkapkan bahwa salah satu penumpang mungkin selamat. Sebagai ganti, dia pergi ke Lisbon untuk menyelidiki kematian Michael atas nama Kepala Kang, yang mencurigai adanya tindak kejahatan. Dia berjanji untuk melihat apa yang dapat dia lakukan untuk Harry terkait black box. Saat ia mengakhiri panggilannya, Kepala Kang memperkenalkan dirinya kepada Jessica yang lewat, dan Jessica mengenalinya sebagai teman Michael. Kepala Kang bertanya-tanya mengapa Michael bunuh diri, dan Jessica menyinggung beberapa masalah wanita sebagai alasannya, tetapi menolak untuk menjelaskan secara rinci. Di Bandara Maroko, para keluarga korban tengah bersiap untuk kembali ke Korea. Tetapi Dalgon tidak bersama mereka karena ia ingin tetap tinggal untuk mengejar Jerome. Di dekatnya, Jerome menguping pembicaraan mereka. Sementara itu, Dalgon mencoba mengakses video Hun lagi. Tetapi ternyata video itu telah dihapus. Ia bergegas kembali ke kamar hotelnya dan menggeledah seluruh kamarnya. Ia melihat seorang pria melarikan diri dari kamarnya. Dalgon melompat dari balkon untuk mengejar Jerome, tetapi pencuri itu berhasil melarikan diri dengan mudah menggunakan sepeda motor. Dalgon ingat melihat seorang petugas kebersihan yang mencurigakan meninggalkan kamarnya, dan ketika ia kembali ke dalam, petugas kebersihan itu juga ikut berlari. Dalgon menyusulnya di dapur dan mencoba membuat petugas kebersihan itu berbicara dengan mengancam akan mencelupkan kepalanya ke dalam tong berisi air mendidih. Saat itu, polisi tiba di tempat kejadian dan melihat kejadian di depan mereka. Segera menangkap Dalgon. Kembali ke Korea, rekan Harry di BIN menganalisis audio dari berkas video dan analisis menyadari bahwa Jerome berbicara dalam bahasa Spanyol dalam panggilan tersebut. Mereka meneruskan temuan mereka kepada Harry. Namun sebelum Harry sempat melihat, rekannya memanggilnya untuk membantu Dalgon menangani kasusnya di kepolisian. Setelah Harry pergi, Jerome masuk ke apartemennya dan menemukan berkas video Hun masih ada di komputernya. Dalgon ditarik ke ruang interogasi bersama Harry dan rekannya untuk berbicara mewakilinya. Sementara polisi mengambil laporan darinya dan petugas kebersihan. Petugas kebersihan bersikeras bahwa ia baru kabur setelah melihat kamarnya diobrak-abrik. Tetapi Dalgon berpendapat bahwa petugas kebersihan dan Jerome pasti bekerja sama. Harry kembali ke apartemennya setelah itu, dan Jerome menunggu di dalam siap untuk menyergap dan mencekiknya. Namun, tepat sebelum dia masuk ke dalam, dia mendapat telepon dari Kepala Kang yang menyuruhnya untuk menemui Dr. Kim yang akan mengizinkannya mengakses black box untuk penerbangan tersebut, dan dia pun pergi untuk memeriksanya. Setelah bertemu dengan Dr. Kim, ia ditunjukkan rekaman dari kokpit selama penerbangan. Harry memperhatikan co-pilot berbicara dalam bahasa Spanyol melalui telepon sebelum penerbangan, dan membandingkan transkrip terjemahan dengan panggilan video yang dilakukan Jerome dalam video Hun. Kedua percakapan itu berjalan sempurna saat Jerome dan co-pilot menyelaraskan jam tangan mereka dan bersiap untuk pertemuan yang telah diatur sebelumnya. Pikiran Harry terus berputar saat ia mempertimbangkan apa arti semua ini, dan ia menghubungkan semua titik. Kecelakaan B357 adalah tindakan terorisme. B357 비행기 테러 당한 것 같아요.